Pernahkah Anda mendengar kata inflasi? Apakah arti dari inflasi? Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai naiknya harga barang secara serempak. Adapun indikator yang sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK, yang pergerakannya dimonitori oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Indikator lainnya adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPB dan deviator produk domestik bruto atau PDB. IHK dikelompokkan menjadi 7 kelompok classification of individual consumption by purpose, yaitu bahan makanan, makanan jadi dan minuman, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Di samping itu, BPS juga menggunakan pengelompokan lainnya bernama disagregasi inflasi, yang dapat dibagi menjadi non-inti dan inti. Inflasi non-inti dipengaruhi beberapa komponen seperti kegiatan panen, gangguan alam, dan harga-harga yang diatur pemerintah seperti perdagangan dunia, harga BBM, angkutan umum, dan lain-lain. Sedangkan inflasi inti dipengaruhi oleh interaksi kegiatan permintaan dan penawaran, komoditas internasional, nilai tukar, dan ekspektasi dari pedagang dan konsumen. Lalu, apakah penyebab timbulnya inflasi? Inflasi timbul akibat dari 3 faktor, yaitu cost push supply, demand pull, dan ekspektasi pelaku pasar. Cost push supply disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, dan terjadinya negatif supply shock akibat bencana alam. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya demand pull adalah tingginya permintaan terhadap ketersediaan. Dan faktor dari pelaku pasar biasanya dipengaruhi oleh hari raya dan UMR daerah. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan sehat. Syaratnya sebagai berikut. Pertama, inflasi tinggi menyebabkan pendapatan masyarakat ikut menurun, sehingga standar hidup juga ikut berkurang. Kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingginya tingkat inflasi dari negara tetangga membuat tingkat bunga domestik tidak kompetitif, sehingga melemahkan nilai tukar rupiah. Disinilah Bank Indonesia berperan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Apabila terlalu banyak menyebabkan inflasi, jika terlalu sedikit menjadi deflasi yang menghambat penyaluran bantuan dana kepada masyarakat. Setiap tahunnya, Bank Indonesia juga menetapkan sasaran inflasi dengan cara menjaga inflasi tetap dalam level yang rendah. Hal tersebut didukung pula oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran pembangunan dari pemerintah. Itulah sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah.